Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, ada 3 macam kezaliman dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pembalasan, yaitu kezaliman yang dilakukan manusia terhadap sesamanya atau seorang muslim terhadap saudaranya. Kezaliman ini bisa berupa korupsi, perbuatan teror, fitnah, dan caci maki. Di zaman serba canggih sekarang ini, banyak sekali jebakan untuk membuat ujaran kebencian dan fitnah. Ya, setiap masa selalu ada orang-orang yang menabur fitnah, bahkan ada yang hobi mendengarkan. Apalagi di zaman sekarang ini, saat informasi dengan begitu mudah kita terima dan sebarkan, fitnah semakin merajalela dan semakin mudah untuk menyulut pertikaian. Oleh sebab itu, hendaknya kita mengendalikan hati untuk menentukan apakah semua kabar itu adalah benar atau salah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, apakah kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan fitnah ini merupakan bahagian daripada ciri orang munafik. Dia tidak ingin betul mendapatkan suasana yang nyaman di antara kaum muslimin sehingga dia fitnah. Belum jelas itu, benar atau tidak, tapi yang jelas, oh ini bagus nih. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahagian daripada berita yang bisa membuat geger. Oh, bahasa kita sekarang nih ya, viral lah, apa segala macam. Ini fitnah ini. Kenapa? Karena tidak benar adanya. Ketika ini terjadi, maka besar kehancuran yang akan ditimbulkan. Ujian Allah pasti ada bagi setiap hambanya. Namun yang pasti, sebagai seorang muslim, kita tak boleh berputus asa akan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Yakinlah Allah Maha Pengasih dan Pemurah bagi hamba-hambanya yang beriman. Itulah yang terjadi sekarang ini. Telah nampak begitu banyak kerusakan di muka bumi, terutama dalam hal akhlak dan moral di antara umat muslim, akibat terkikisnya iman oleh sifat cinta pada dunia. Cinta dunia adalah akar segala kejahatan, karena bisa dipastikan semua jenis kejahatan yang ada di muka bumi ini, sumber utamanya adalah penyakit cinta dunia. Penyakit ini dapat meruntuhkan keimanan manusia, sehingga mereka lebih mementingkan kenikmatan dunia ketimbang kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sahabat yang dicintai Allah, Syam benteng iman akhir zaman. Kalimat ini bukan sembarang kalimat nampaknya, karena memang banyak sekali menyimpan sejarah kaitan dengan Syam. Salah satunya di tempat saya saat ini berdiri, di belakang saya ada Bukit Hittin namanya. Ada Bukit Hittin. Bukit Hittin ini adalah tempat di mana dulu pernah terjadi satu peristiwa besar. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi berserta dengan kaum muslimin kala itu mampu mengalahkan pasukan salib, menguasai Baitul Maqdis, mengambil Masjidil Aqsa. Sahabat yang dicintai Allah, kalau kita lihat apa yang dimiliki oleh Salahuddin sebenarnya secara teori dunia tidak membuat dia bisa menang. Ya, bukan pasukannya yang lebih banyak, bukan karena senjatanya yang lebih canggih, tidak. Tetapi dia mampu untuk memasukkan ke dalam hatinya sebuah motivasi. Kun ma'allah wala tubali. Hiduplah engkau bersama dengan Allah dan jangan hiraukan yang lainnya.
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pemuda, ista'in billah, kamu hendaknya senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta pertolongan, minta pertolongan pada Allah. Kalau kamu ingin bersandar pada Allah. Kalau kamu ingin membutuhkan sesuatu, datang pada Allah. Ini kalimat yang Masya Allah luar biasa nilainya. Ketika mampu menjadikan Allah sebagai sandaran. Sungguh, memasuki babak akhir zaman ini tidaklah mudah. Mereka yang menggenggam erat keimanan dalam dirinya bagaikan menggenggam bara api yang sangat panas. Sebagai muslim yang beriman, tentu kita tak boleh gentar menghadapi segala bentuk cobaan yang terjadi. Begitu banyak cobaan yang harus dihadapi oleh seorang mukmin di akhir zaman. Beragam fitnah dan kefasikan terjadi pada umat manusia di seluruh dunia. Sahabat yang dicintai Allah, menjaga iman adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bukan hanya untuk kaum muslimin yang terjajah seperti di Palestina saja, tapi juga untuk umat muslim yang merdeka dari penindasan, seperti halnya di Indonesia. Di akhir zaman ini musuh umat Islam bukan hanya orang-orang kafir saja, melainkan juga kaum musyrikin yang berkhianat. Orang-orang munafik, penjilat, dan orang-orang yang mencoba menguasai dunia secara global, mereka itulah musuh-musuh nyata yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sudah waktunya kita sebagai kaum muslimin membentengi diri dengan keimanan, senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri pada Al-Quran, serta menjauh dari segala kemaksiatan dan kemunafikan. Nah, berbicara tentang masalah itu, maka saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Hendaknya kalian bersegera untuk melakukan berbagai macam bentuk amal soleh ketika fitnah-fitnah akhir zaman itu mulai hadir dalam keseharian atau dalam kehidupan gitu. Untuk membentengi apa? Membentengi iman kita. Maka kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, tolong ada kesempatan kita untuk beramal, bersegeralah untuk beramal. Contoh misal, ketika kita lagi ada waktu senggang di suasana duha misalkan, atau di waktu duha, bersegera saja ambil wudhu, laksanakan sholat duha. Lalu mungkin kita ada lagi waktu luang di antara istirahat siang kita, alangkah baiknya kalau kita buka Quran kita, lalu kita baca dan dalami apa yang ada dalam kitab suci kita. Kita punya keluangan harta, kita bersegera untuk bersedekah. Itu yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang bilang, aduh hidup di akhir zaman begitu sulit, begitu susah ya, godaan, cobaan begitu banyak hadir. Ya kadang-kadang kita mau memegang agama ini begitu sulit. Memang karena kita hidup di akhir zaman. Tetapi ternyata jalan keluarnya sudah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia? Badiru bil amal. Bersegera untuk melakukan segala macam bentuk amal soleh yang bisa kita kerjakan. Maka insya Allah itu akan mampu menjadi benteng bagi keimanan. Saat itu pula Allah mengangkat ilmu dari para hambanya secara perlahan hingga tak tersisa sedikit pun, sehingga bumi hanya dipenuhi oleh orang-orang bodoh yang saling menyesatkan, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillah min zalik. Sungguh, tak ada lagi cara yang paling tepat untuk menyambut akhir zaman ini selain mempersiapkan benteng iman dalam diri kita, yaitu dengan bersegera melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang masa-masa yang lebih sulit lagi. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang hidup di akhir zaman dengan kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.